Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi hari ini gue pengen sedikit memberikan informasi kepada netizen-netizenku bahwa sekarang Supra Daytona sudah memiliki progres di hari kedua, atau bisa dibilang di minggu ke pertama, cuman hari yang kedua. Nah, ini adalah sebuah updatean dari Supra Daytona saya atau Supra Daytona kita di channel Kacang ini yang sudah memiliki apa ya, upgradean ya. Jadi kan kalau misalnya kalian sudah mengikuti channel Kacang ini, dimana gue beli Supra Daytona, atau bukan Supranya yang dibeli ya, mesin Daytona itu kan intake-nya dia sebelah kiri, dia menghadap sebelah kiri ke arah belakang, dan itu posisinya itu cenderung lebih panjang dibandingkan dengan yang aslinya atau kondisi dari bawaan mesinnya. Itu adalah akal-akalan dari gua sang pemilik, dan akibatnya itu sering terjadi apa ya, error atau apa ya, karbunya tuh susah disetting karena intake-nya kepanjangan. Kenapa sih intake-nya itu gue pasang waktu itu kepanjangan? Karena gue pengen bikin yang dimananya tuh terlihat seperti original atau tidak terlihat seperti motor-motor custom atau ganti mesin ya. Gue pengen terlihat motornya itu standar, dan alhasil tidak bisa karena intake-nya terlalu panjang, dan ya gitu, nggak apa ya, namanya intake panjang tuh jadinya untuk masuk ke ruang bakarnya tuh jadi susah buat nyeting karbunya. Dan alhasil sekarang intake-nya itu udah kita custom. Custom itu berarti dimana intake yang ada dari mesin Daytona atau bawaan pabrik dicor ulang, dipotong, terus dicor ulang, dan hasilnya jadi seperti ini. Yang sebelumnya itu seperti ini. Dan ya, jadinya kita memakai sistem yang dimana yang orinya itu dikorbankan untuk membuat penyesuaian yang kita inginkan atau yang montir inginkan. Jadinya seperti yang ada di gambar gitu. Kenapa sih gua nggak beli yang udah ready aja? Kan Daytona juga ada tuh yang jual intake buat mesin Daytona yang ngadepnya ke kiri atau ke kanan dan sedikit jengat atau sedikit menganga gitu apa buat karbunya. Itu dikarenakan gua budgetnya nggak ada, budgetingnya itu nggak ada, yang dimana itu adanya cuman di luar negeri. Kalau nggak salah tuh gua harus belinya import, dan kalau import di masa PPKM seperti ini tuh udah nggak worth it banget, karena pertama waktunya lama, harganya mahal, terus ngurus bea cukainya juga ribet karena ya lagi PPKM atau lagi masa dimana Indonesia pandeminya tuh lagi tinggi. Jadinya kalau mau ngimport barang tuh lagi nggak friendly banget menurut gua gitu. Dan akhirnya gue lebih memilih untuk memasang intake yang harus di custom, dan hasilnya ya namanya custom tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, nggak semulus pabrik, tapi tujuan dari nge-custom ini tuh tetap terpenuhi, tetap oke lah buat dipasang di motor ini. Dan gue sudah memutuskan bahwa karbunya itu gue pakai yang namanya PWK dari merek apa ya, gue lupa, nanti gue tunjukin aja videonya. Videonya, fotonya yang gue pilih. Kenapa gue milih karbu tersebut? Karena yang gue lihat di konten-konten kreator lain atau YouTube atau channelnya lain itu dipakai di motor Herex atau sejenis motor-motor yang kayak Tiger, yang motor-motor karbu tuh rata-rata pakai gitu. Kenapa gue pilih itu? Karena banyak banget yang udah make dan harganya juga friendly banget. Karena di sini kita membuat Supra Daytona-nya bisa jalan untuk sementara dulu, dimana motornya bakalan enak, bisa jalan tanpa trouble lagi. Jadi budgetingnya tuh nggak apa ya, nggak terlalu banyak gitu, nggak kayak custom atau modif motor lainnya. Kan di channel Kacang ini tuh kalau modif motor yang lainnya tuh cenderung lebih jor-joran ya, kayak Sonic diganti pakai shock Öhlins,
atau Ninja pakai Pro Arm, kayak pakai kaki-kaki motor SE. Nah, untuk di Supra Daytona ini kita tidak bisa seperti itu karena budget gue tuh sekarang sudah mulai menipis karena keadaan di gua itu agak sedikit kurang baik lah daripada sebelum-sebelumnya. Jadi apa ya, gitu aja sih video kali ini. Cuman ingin menunjukkan bahwa upgradean Supra Daytona ini sekarang sudah semakin naik ya daripada sebelum-sebelumnya ya. Progresnya naik lah, intake-nya juga udah kepasang, dan karbunya ini pakai karbu PWK KTC yang punya montirnya untuk dites dulu intake-nya enak apa enggak. Jadi di sini gue ada video cuplikannya dari sang montir. Jadi kalau misalnya videonya kurang bagus, mohon dimaklumin karena ini adalah hasil dari kameranya dia, bukan hasil dari kamera gue. Kenapa gue minta tolong ke dia? Karena ya seperti yang kalian tahu, sedang PPKM, kita nggak bisa buat ke sana ngecek langsung atau ngevideoin langsung. Jadi kita percayakan saja kepada montirnya supaya ya alhamdulillah atau syukur-syukurlah kita memberikan rezeki atau kerjaan kepada montirnya biar tetap bisa bekerja, tapi kita tidak mengganggu pekerjaannya dia, dan dia semoga amanah dalam menjalankan tugasnya. Oke. Ini dia video cuplikan saat intake-nya terpasang dan memakai karbu PWK 30 KTC punya si abangnya atau punya si montir. Check it out, lihat aja videonya. Dan ya cukup sekian video kali ini. Kalau misalnya kurang lebihnya mohon maaf. Dan ya yang paling sempurna itu cuma netizen-netizenku. Oke. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalau misalnya ada masukan-masukan kayak misalnya enaknya diganti apa lagi, atau misalnya bagusan pakai apa lagi, tulis aja di kolom komentar. Gue selalu baca kok komentar kalian gitu. Kalau misalnya komentar kalian itu baik, itu biasanya gue kasih love atau gue kasih like. Kalau misalnya komentar kalian biasanya tidak menyenangkan, biasanya gue balas komen. Kalau misalnya gue lagi pengen, gue balas aja gitu. Oke, jangan lupa, dan ya peace.